Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin sering mendengar istilah media massa. Tapi sebenarnya media massa itu apa? Dalam KBBI, media massa berarti sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas. Menariknya lagi, media massa merupakan satu di antara 4 pilar demokrasi, di mana ia memiliki fungsi sebagai tempat publik untuk berekspresi, menghadirkan informasi, memberikan perkembangan mendalam dari berbagai sektor, memberikan lukisan kondisi sosial politik di suatu daerah, dan media mengangkat masalah yang berkaitan dengan publik. Dengan begitu, media massa dapat dikatakan sebagai sarana komunikasi untuk menyebarkan berita yang sesuai dibutuhkan oleh masyarakat. Akan tetapi belakangan ini media massa kerap kali mematahkan hati demokrasi dengan menyebarkan berita-berita yang memiliki kepentingan. Emang kayak gimana sih dosa-dosa media massa pada demokrasi, terutama di Indonesia? Pada pemilu 2014 lalu, siapa yang Anda dukung? Jokowi, Prabowo, atau para pemilik media? Media-media yang cukup digemari masyarakat ini pada tahun tersebut kerap mengudarakan berita yang cukup menyakiti hati demokrasi. Di Metro TV, pada pemilu legislatif 2014 sebelum Nasdem berkoalisi dengan PDIP, Surya Paloh adalah orang yang paling banyak diberitakan dan beritanya tentu positif. Tentu saja itu terjadi karena seperti yang kita tahu, Surya adalah pemilik Metro TV sekaligus Ketua Umum Partai Nasdem. Lantas, di mana posisi Jokowi dan Prabowo? Tak ada satupun berita mengenai mereka berdua. Namun setelah Nasdem berkoalisi dengan PDIP, pemberitaan Jokowi melesat naik bahkan mengungguli semua berita positif yang ada. Sedangkan Prabowo diberitakan dengan tidak seimbang baik secara kuantitas ataupun nada pemberitaannya. Sekarang mari kita melihat ke TV One yang dimiliki oleh Abu Rizal Bakri. Pada saat itu, Bakri adalah Ketua Umum Partai Golkar. Sebelum terjadi koalisi antara Golkar dengan Gerindra, pemberitaan di TV One didominasi oleh Jokowi dengan pemberitaan bernada negatif. Sebaliknya, Bakri dibicarakan dengan secara positif. Dan tebak, di mana pemberitaan tentang Prabowo? Ya, sama seperti Metro TV, tidak ada sama sekali. Namun, semua berubah ketika koalisi terjadi. Tak hanya kuantitas berita saja, melainkan nada pembicaraan positif juga didominasi oleh Prabowo, berkebalikan dengan Jokowi yang mengalami pembicaraan negatif tertinggi. Lalu, stasiun TV lain seperti RCTI juga ikut berubah mengikuti pemiliknya, yakni Haritano. Sebelum dia mendukung Prabowo, pemberitaan Jokowi menjadi paling banyak, sedangkan Prabowo seperti kedua TV sebelumnya, RCTI juga tidak mengudarakan satu berita mengenai Prabowo. Dan tebak, setelah koalisi terjadi, pemberitaan Prabowo berkibar. Di sana mengungguli semua kontestan politik yang ada. Dari pemberitaan tersebut kita tahu bahwa pemberitaan di televisi searah dengan pergerakan politik pemiliknya. Sampai detik ini, virus corona belum hilang. Namun ingatkah Anda ketika virus itu pertama kali muncul ke dunia? Bagaimana media menyuguhkan berita yang ada pada publik? Baik, seperti ini contohnya. Lalu seperti ini. Kita tahu dari judul berita saja, berita tersebut hanya mencari sensasi dan clickbait. Media justru menghamburkan informasi yang dicari, padahal masyarakat banyak ketakutan atau mungkin kesulitan dalam mengakses dan membutuhkan informasi untuk mengambil sikap yang tepat. Untung saja ada beberapa media yang dapat memenuhi keinginan tersebut, seperti media ini. Dan juga media ini. Dari kedua kejadian pertama dan kedua, media saat ini intensitasnya untuk memenuhi tugasnya sebagai pemberi informasi kepada publik semakin berkurang, bahkan cenderung menjual berita-berita yang sensasional dan clickbait demi kepentingan sekelompok saja. Maka, agar kita tidak terpengaruh dan diperdaya oleh media, yuk jadi konsumen yang kritis.